Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya pada kesempatan siang yang penuh keberkahan ini dipertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah insyaallah tabaraka taala. Dan tema yang akan kita ketengahkan pada siang hari ini, topiknya adalah siapakah orang terdekatmu. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan pembahasan kita di siang hari ini. Allah berikan kepada kita pemahaman terhadap ilmu yang benar, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapati. Para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, dalam satu hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu, yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam takhrij Mushkil Athar, dan hukum hadisnya sahih, ada perkataan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, ma min nabiyyin wala min khalifatin aw qala imamin illa walahu bitanatani, bitanatun ta'muruhu bil ma'rufi wa bitanatun ukhra la ta'luhu khabala, faman wuqiya syarra bitanatihi thaniyah faqad wuqiya wa huwa min allati taghlibu alaihi minhumah. Yang maknanya kira-kira kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang nabi pun, tidak juga seorang khalifah pengganti para nabi atau seorang pemimpin imam, kecuali dia memiliki dua jenis orang-orang terdekat dengannya, dua pembisik yang dekat dengannya. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf, ada orang-orang terdekat, para pembisik yang senantiasa mengajaknya untuk berbuat kebaikan. Wa bitanatun ukhra, dan adapun pembisik yang kedua, orang-orang terdekat kedua, la ta'luhu khabalan, mereka lah para pembisik yang tidak peduli dengan kehancurannya, kerusakannya, kebinasaannya. Faman wuqiya syarra bitanatihi thaniyah, barang siapa yang dipelihara, dijaga maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pembisik-pembisik yang kedua ini, jenis pembisik yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, faqad uqiyah, maka sungguh dialah orang yang benar-benar terpelihara, terjaga. Wa huwa minallati taghlibu alaihi minhuma, dan orang ini akan senantiasa dikuasai yang mendominasi di antara keduanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup kita senantiasa memiliki orang-orang terdekat, dan orang-orang terdekat ini akan mempengaruhi sikap dan langkah kita, pemikiran kita, pola pandang dan cara berpikir kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bagaimana Rasulullah menyebutkan bahwasanya para nabi, para pemimpin, para khalifah, siapapun dia, kecuali memiliki orang-orang yang terdekat dengannya. Ada orang-orang terdekat yang baik yang senantiasa menyerunya, mengajaknya kepada kebaikan, memotivasinya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang jenis manusia kedua, pembisik, orang-orang terdekat yang senantiasa menyeru, mengajak kepada keburukan. Ya, yang tak peduli akan kebinasaan orang tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembisik kedua ini, maka dialah orang yang benar-benar beruntung. Hal ini menunjukkan kepada kita, para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, bahwasanya perkara keberuntungan seseorang, kecelakaan seorang, kebinasaannya sangat besar pengaruh orang-orang yang terdekat dengannya. Dan kita melihat dalam hadis yang lain ini, kesuksesan seorang adalah manakala Allah SWT berikan kepadanya taufik,
Allah berikan kepadanya petunjuk, Allah berikan kepadanya hidayah dan inayah, agar Allah SWT selamatkan dia daripada para pembisik-pembisik kedua. Sebagaimana kita ketahui, hadis ini menyebutkan, ma min nabiyyin, tidaklah ada seorang nabi illa walahu wala khalifah, tidak pula seorang khalifah, wala imam, tidaklah juga seorang pemimpin. Menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap manusia, meski nabi, meski khalifah, meski pemimpin, penguasa, meski kepala rumah tangga, meski suami, istri, siapapun dia, senantiasa akan dipengaruhi oleh orang-orang terdekat dengannya. Namun para nabi tentunya mereka adalah makhluk yang mulia. Allah Subhanahu wa taala jaga dan pelihara mereka. Sebagaimana yang Rasulullah pernah sebutkan bahwa setiap orang memiliki qarin, ya, dari golongan jin. Maka berkata para sahabat, apakah engkau juga ya Rasulullah? Kata Nabi, aku pun demikian. Ya, aku memiliki qarin, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku daripadanya. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya peran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari keburukan diri kita, dari keburukan syaitan yang senantiasa membisikkan kepada kita keburukan, dari keburukan orang-orang yang sekitar kita. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis ini memiliki asbabul wurud. Mengapa hadis ini dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini sempurnanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Ya, kata Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam keluar. Beliau keluar rumahnya pada waktu yang tidak biasa keluar, di siang hari. Dan pada waktu yang dia tidak sedang ingin menjumpai seseorang. Karena waktunya siang hari ketika matahari terik, Rasulullah keluar sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya. Kemudian kata Abu Hurairah, fa'atahu Abu Bakrin. Maka ketika Rasulullah keluar, Rasulullah pun ditemui Abu Bakar Siddiq, datang Abu Bakar, mereka bertemu di jalan. Faqala ma ja'a bika ya Abu Bakrin. Maka berkata Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat engkau datang kepadaku? Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, qala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sengaja keluar karena ingin menemui berjumpa Rasulullah SAW wa anzur fi wajhihi, agar aku bisa melihat wajahnya, wa taslima alaihi, agar aku bisa mengucapkan salam kepadanya. Jadi yang membuat Abu Bakar keluar adalah kerinduan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat-sahabat Nabi, mereka begitu merindui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang pembantu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah datang dalam keadaan lesu, keadaan sedih, maka Rasulullah menghiburnya. Mengapa engkau bersedih wahai fulan? Kata dia, ya Rasulullah, aku senantiasa merasa tak nyaman bila berpisah lama dengan Anda. Aku teringat nanti jika dunia ini telah selesai, telah usai, datang hari kiamat, Allah membangkitkan kita, Allah menempatkanmu pada tempat yang tinggi di surga, sementara aku tak akan mungkin dapat memiliki amalan sebagaimana engkau. Bagaimana jika sekiranya engkau diangkat di surga tertinggi dan aku tidak pernah lagi melihatmu selama-lamanya di surga kelak. Itu yang membuatku ya Rasulullah bersedih. Aku khawatir tak jumpa denganmu nanti di hari kiamat di surga. Karena begitu tinggi kedudukanmu ya Rasulullah SAW. Sementara aku tentu tak sama dengan Anda. Maka Rasulullah SAW ya mengingatkan kepada sahabat yang mulia ini. Kata Rasulullah menghibur. Sesungguhnya engkau nanti di hari kiamat akan dibangkitkan, dikumpulkan beserta orang-orang yang cintai. Subhanallah. Apabila kau mencintai seorang, Allah akan membangkitkan engkau dengannya di hari kiamat. Betapa gembiranya sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendengar hadis tersebut. Anta ma'aman ahbabta yaumil qiyamah. Engkau akan digiring bersama orang yang kau cintai di hari kiamat. Subhanallah. Begitulah kerinduan Abu Bakar Siddiq sehingga dia tak sabar untuk menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Al-Iman TPD yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian falam yalbath an jaa Umaru. Baru saja Rasulullah Abu Bakar berjalan berdua beriringan, tiba-tiba datanglah Umar. Faqala ma ja'a bika ya Umar. Maka Rasulullah bertanya, apa yang membawamu kemari Umar? Mengapa kau datang kemari? Subhanallah. Qala al-ju' ya Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, aku keluar kena kelaparan. Subhanallah. Kau lihatlah para pemirsa Al-Iman TV, bagaimana wali-wali Allah. Allah uji mereka dengan kelaparan. Inilah makhluk terbaik di permukaan bumi Allah. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, orang terbaik.
di seluruh jagat raya, tapi mereka Allah uji dengan berbagai macam ujian. Di antaranya adalah kelaparan. Subhanallah. Maka kata Umar, ya Rasulullah, aku keluar menghadapmu karena kelaparan. Ya. Faqala, qala wa ana qad wajadtu ba'dha dhalik. Kata Rasulullah, aku pun merasa hal yang kau rasakan pula. Ternyata Rasulullah pun lapar. Subhanallah. Ternyata Abu Bakar pun lapar. Ternyata kelaparan yang mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Abu Hurairah, fantalaqu, ketika mereka merasa lapar, mereka pun berjalan ila manzili Abil Haytham ibni At-Tayhan. Berangkatlah mereka bertiga ke rumah salah seorang sahabat Ansar yang dikenal dengan nama Abu Haytham ibnu Tayhan. Ya, Al-Ansari dari kaum Ansar. Wa kana rajulan kathiran nakhli wasyai, dan laki-laki ini Abu Haytham adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Dia punya pohon kurma yang banyak, juga punya kambing-kambing yang banyak. Subhanallah. Ya. Walam yakun lahu khadamun falam yajiduhu. Dia, laki-laki ini, Abu Haytham Al-Ansari, tidak memiliki pembantu, sehingga dia harus bekerja sendiri. Dia harus ke kebun, mengurusi kebunnya, dia juga harus mencarikan makanan bagi ternaknya. Maka ketiga orang tersebut tidak menemukan di rumahnya Abu Haytham. Yang diketemukan hanyalah, yang mereka dapati hanyalah istrinya belaka. Ya. Faqalu limra'atihi, mereka bertanya kepada istrinya, aina sahibuka, mana sahabatmu? Maksudnya mana suamimu? Karena suami adalah merupakan sahabat terdekat dengan istri, sebagaimana istri adalah merupakan sahabat terdekat dengan suami. Ya. Aina Abu Haytham, kata mereka, mana suamimu? Faqalat, berkatalah sang istri, intalaqa yasta'dzibu lana al-ma'. Ya Rasulullah, sesungguhnya dia, suamiku, sedang pergi mengambilkan untuk kami air minum. Ya. Dahulu kala mereka biasanya untuk minuman mereka mengambil air minum dari perigi atau dari sumur yang ada, mata air yang ada di kebun. Ternyata suaminya pergi ke kebun, ya, untuk mengambil air minum bagi mereka. Ya. Falam yalbathu an ja'a Abu Haytham biqirbatin yar'abuha. Tak berapa lama datanglah Abu Haytham ibnu Tayhan membawa satu kantong, satu wadah air yang dia keberatan terlihat mengangkatnya. Ya. Kemudian fawadha'aha, dia letakkanlah wadah air tersebut. Kemudian kata Abu Hurairah, ya, thumma jaa yaltazimu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yufaddihi bi abihi wa ummihi. Setelah itu dia pun langsung memeluk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyebutkan kepada Nabi kata-kata, ucapan-ucapan, yufaddihi bi abihi wa ummihi, ucapan yang sangat menunjukkan kecintaan, di mana berkata Abu Talib, ya Rasulullah, ku tebus engkau dengan ayahku dan dengan ibuku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan betapa sukanya dan kedatangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kedatangan dua sahabatnya yang mulia Abu Bakar dan Umar. Ya, thumma intalaqa bihim ila hadiqatihi. Kata Abu Hurairah, kemudian Abu Haytham, Abu Tayhan, ya. Kemudian Rasulullah SAW diajak oleh Abu Haytham bin Tayhan menuju ke tempat kebunnya, ke kebun kurmanya. Ya. Setelah sampai di kebunnya, fabasata lahum bisatan, dibentangkanlah di sana semacam tikar, ya. Thumma intalaqa ila nakhlatin. Kemudian dia pun pergi meninggalkan mereka sejenak menuju pohon-pohon kurmanya. Faja'a biqinwin fawadha'ahu. Kemudian tak lama dia datang membawa tangkai-tangkai kurma yang padanya ada kurma. Kemudian diletakkan di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Faqala an-nabiyyu, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tanaqqaita lana min rutabihi, mengapa tidak kau pilihkan saja untuk kami rutabnya? Rutab adalah merupakan kurma yang segar, yang masak di pohon, yang masak di pokok, namanya rutab. Mengapa tidak kau pilihkan saja untuk kami rutabnya? Mengapa kau bawa kepada kami tangkai-tangkai kurma? Ya. Maka berkatalah ketika itu sahabat Nabi Abu Haytham, ya Rasulullah, inni aradtu an takhtaru aw takhayyaru min rutabihi wa busrihi.
Ya Rasulullah, kubawakan kepadamu tangkai-tangkai kurma agar Anda bebas memilih. Silakan Anda pilih mana rutab yang Anda inginkan, mana busur yang Anda inginkan. Dalam bahasa Arab, kurma itu memiliki beberapa nama. Manakala kurma itu telah sempurna masaknya, disebut rutab. Dan buahnya begitu lezat. Ya, basah, segar, namanya rutab. Manakala buah kurma ini dikeringkan lama, kemudian dia akan dipanggil dengan nama tamar. Tamar adalah kurma kering. Dan sebelum dia masak sempurna, ketika dia telah mulai menguning atau memerah, orang-orang menyebutnya busrun. Busrun adalah kurma yang sudah manis bercampur dengan kelat. Kata Abu Haytham, ya Rasulullah, kubawakan kepadamu tangkai-tangkai kurma agar Anda memilih mana yang Anda mau. Silakan Anda ambil rutabnya, silakan Anda ambil busarnya. Subhanallah. Kemudian, ya, fa'akalu wa syaribu min dhalikal ma'. Maka mereka pun menikmati air yang dibawakan tersebut. Mereka juga makan kurma tersebut. Subhanallah. Ya, faqala, ya, hadza walladhi nafsi biyadihi minan na'im alladhi tus'alun anhu yaumil qiyamah. Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, kepada Abu Bakar, Umar, inilah berupa kenikmatan yang kita peroleh sekarang. Demi Allah, kenikmatan kita ini Allah akan tanyakan nanti di hari kiamat. Para jemaah sekalian, para pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada, apapun yang kita miliki daripada kenikmatan hidup kita, pakaian, nikmatnya pakaian, nikmatnya makanan, nikmatnya minuman, segala macam nikmat Allah akan tanyakan di hari kiamat. Kata Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanyakan pada hari itu tentang segala macam kenikmatan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, demi Allah, ini semua nikmat Allah akan tagih, Allah akan tanya di hari kiamat. Dari mana kita dapatkan, untuk apa kita buatkan? Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Dhillun baridun, wa rutabun tayyibun, wa ma'un barid. Lihatlah bagaimana kita bernaung di bawah rindangnya pohon kurma yang teduh, dhillun barid, ya, wa rutabun tayyib. Di hadapan kita ada kurma-kurma yang segar, wa ma'un barid, ada air yang segar. Subhanallah. Ini kenikmatan Allah akan tanyakan semua. Oleh karena itulah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita benar-benar mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Tidak kufur dengan nikmat tersebut. Kemudian memastikan agar bahwasanya nikmat tersebut kita peroleh daripada cara yang halal. Ya. Dan kita gunakan untuk perkara-perkara yang halal pula. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Abu Hurairah, "Fantalaqa Abul Haytham." Maka setelah itu Abu Haytham pamit sebentar. Liyasna'a lahum ta'aman, untuk membuatkan bagi mereka jamuan makanan. Ya, kebiasaan mereka setelah mereka makan kurma, ya, makanan ketika itu akan dihadirkan dalam bentuk hidangan. Ya, gandum yang diolah menjadi roti, kemudian dibuatkan padanya semacam kuah dan disembelihkan ketika itu kambing. Itulah yang diperbuat oleh Abu Haytham. Ya. Faqala Nabi SAW, maka berkata Nabi kepada Abu Haytham, la tadhbahanna dhata darrin. Wahai Abu Haytham, jika kau ingin memotongkan untuk kami kambingmu, maka jangan kau pilih kambing yang memiliki susu. Ya. Fadhabaha lahum anaqan aw jadiyan. Kata Abu Hurairah, akhirnya Abu Haytham menyembelihkan untuk mereka kambing yang kecil, anak kambing. Ya, anak kambing betina, anaqan atau jadian, atau anak kambing jantan. Fa'atahum biha, setelah dimasak, subhanallah, ya, mungkin dibakar oleh Abu Haytham, dihadapkanlah, dibawalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'akalu, maka mereka pun semuanya makan. Faqala hal laka khadim. Kemudian Nabi SAW setelah makan, Rasulullah kenyang, Rasulullah SAW ingin memberikan balasan atas perbuatan Abu Haytham. Adalah kebiasaan Nabi kita, apapun kebaikan yang diperbuat kepada beliau, beliau akan balas sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak pernah ada kebaikan yang diperbuat sahabat kepada Nabi kecuali Nabi akan balas. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Hai Abu Haytham, apakah engkau punya pembantu? Hal laka khadim?" Qala la. Maka berkatalah Abu Haytham, "Ya Rasulullah, saya tak punya pembantu." Qala fa idza atana sabyun fa'tina.
Maka berkata Rasulullah, wahai Abul Haytham, saya janji manakala nanti datang ke Baitul Mal, ya budak-budak tahunan perang yang menjadi budak, maka datanglah kepada kami akan berikan kepadamu seorang budak untuk menjadi pembantumu, yang membantumu di kebunmu, yang membantumu mencarikan makanan untuk ternak-ternakmu. Kata Abu Hurairah, fa'utiya bira'saini laisa ma'ahuma thalithan. Berapa lama daripada itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 2 orang budak. Ya, dibawalah ke Baitul Mal. Maka ketika mendengar Abu Haytham Rasulullah SAW memiliki budak-budak daripada harta rampasan perang, berangkatlah Abu Haytham untuk menagih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Faqala Nabi SAW, maka Nabi berkata kepada Abu Haytham Ibn Tayhan, ikhtar minhuma. Ini ada 2 orang budak, wahai Abu Haytham. Saya berjanji kepadamu akan menghadiahkan kepadamu satu daripada budak ini. Maka silahkan kau pilih mana yang kau inginkan. Rasulullah menepati janjinya. Faqala ya Rasulullah, ikhtar li. Berkata Abu Haytham, ya Rasulullah, saya tak tahu di antara kedua ini mana lebih baik. Kuserahkan kepada Anda Rasulullah, pilihkan untukku mana yang baik. Ya, faqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, innal mustasyara mu'taman. Ketahuilah sesungguhnya orang yang diajak untuk bertukar pikiran bermusyawarah harus amanah. Ketika engkau diminta orang untuk memberikan ide, memberikan usulan, yang kau berikan usulan yang terbaik. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang diajak untuk bermusyawarah hendaklah dia amanah, menyampaikan amanah yang terbaik. Khudh hadha, kata Rasulullah, kalau demikian kau ambillah budak yang ini. Dia tunjuk salah seorang budak. Khudh hadha fa inni ra'aituhu yusalli. Sungguh aku melihat budak ini mengerjakan salat. Ya, ini menunjukkan keutamaan ibadah. 2 orang budak, yang satu sudah masuk Islam, dia mengerjakan salat. Yang satu boleh jadi belum masuk Islam, masih di atas kekufuran. Maka Rasulullah pilihkan untuk Abu Haytham yang terbaik di antara keduanya. Yang mana yang terbaik? Yang mengerjakan salat. Kata Nabi, ku pilihkan untukmu ini karena kulihat dia salat. Subhanallah. Ya. Tentu lebih baik yang salat dengan yang tidak salat. Tentu lebih baik yang beriman daripada yang tidak beriman. Ya. Kemudian berkata Rasulullah kepada Abu Haytham, memesankan wastausi bihi ma'rufan. Wahai Abu Haytham, ini aku berikan kepadamu, tapi aku berikan kepadamu pesan, wasiat. Hendaklah engkau berbuat baik kepadanya. Budak ini jangan kau zalimi. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW ingin kebaikan dalam segala hal. Kata Rasulullah kepada Abu Haytham, ini ku hadiahkan untukmu, tapi jangan kau zalimi dia. Berbuat baiklah kepadanya. Hendaklah engkau berikan yang terbaik baginya. Subhanallah. Dalam Islam, yang namanya budak, itu adalah merupakan perkara yang didapatkan dari satu pintu, yaitu pintu jihad. Dalam Islam, perbudakan dalam Islam begitu besar hikmahnya. Dalam Islam, budak-budak akan menjadi budak manakala terbuka jihad fisabilillah. Manakala kaum musyrikin kalah, maka para pasukan kaum musyrikin ini mereka tertawan dan ditawan, mereka menjadi budak. Subhanallah. Jadi mereka menjadi budak dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Memang terlihat secara zahir mereka itu kasihan menjadi budak, menjadi orang yang tak merdeka lagi. Tapi dalam Islam sebenarnya tujuan dalam Islam budak-budak ini ketika mereka menjadi budak kaum mukminin, diharapkan mereka berinteraksi dengan kaum muslimin. Dengan interaksi tersebut diharapkan mereka masuk Islam. Subhanallah. Manakala mereka masuk Islam, ketika itu dalam Islam diperintahkan untuk memerdekakan budak. Jika kau perhatikan dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Nabi, alangkah banyaknya perkara-perkara perintah-perintah untuk memerdekakan budak. Yang mana? Yang telah masuk Islam. Jadi budak adalah merupakan pintu bagi mereka untuk memeluk Islam. Itulah hakikatnya. Kenapa dalam Islam ada jihad? Dalam Islam ada jihad karena kaum muslimin, ya mereka ingin memerdekakan manusia. Agar manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah dan mengabdi kepada Allah. Manakala terhalang hal ini, diserukanlah jihad. Subhanallah. Dalam Islam, perbudakan adalah jalan untuk memandu mereka kepada Islam dengan cara yang baik, bukan dengan paksaan. Karena itulah kalau lihat dalam sejarah Islam, bahkan dalam sejarah kemanusiaan, alangkah banyaknya budak-budak akhirnya mereka menjadi orang-orang merdeka, menjadi ulama. Bahkan kau lihat banyak orang-orang besar, mereka daripada budak asalnya. Al-Hasan Basri,
Sayyidut Tabi'in itu budak asalnya. Kemudian Atha' bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, bahkan lebih daripada itu. Masing-masing mereka berasal daripada budak. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Nafi', Maulanya Ibnu Umar, budak, menjadi orang yang paling mulia setelah berinteraksi dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka singkat cerita, dihibahkanlah kepadanya budak ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kau berbuat baiklah kepada budak ini. Ya. Kemudian para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fantalaqa Abul Haytham ila mur'atihi, dibawalah budak ini kepada sang istri. Tujuannya tentu Rasulullah memberikan kepada Abul Haytham budak agar membantu Abul Haytham, membantunya di kebun, membantunya mencarikan pakan untuk ternaknya. Maka dia berjumpa dengan istrinya. Fa akhbaraha biqauli Rasulillah. Kata Abul Haytham kepada istrinya, wahai istriku, ini budak pemberian Rasulullah SAW untuk menjadi pembantu kita. Dan Rasulullah SAW pesankan kepada aku agar aku berbuat baik kepada budak ini. Disinilah kita akan sebutkan para jemaah sekalian, ya, relevansi antara hadis yang kita bacakan dipangkal dengan hadis ini. Inilah sebab urutnya. Jadi kata Rasulullah kepada istrinya, inilah budak yang dihibahkan Rasulullah SAW kepada saya. Tapi Rasulullah pesankan kepada saya agar budak ini saya berbuat baik kepadanya, tidak menzaliminya, tidak menyakitinya. Maka apa kata sang istri? Ini yang mau saya garis bawahi. Wajhu syahid. Inilah pembisik yang baik. Inilah orang dekat yang baik. Apa dia katakan kepada suaminya? Faqalat imra'atuhu, berkatalah sang istri, ma anta bibalighin haqqan. Ya. Ma qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa bi an tu'tiqahu. Katanya, wahai suamiku, engkau tak akan pernah dapat mencapai kesempurnaan apa yang dipesankan kepadamu oleh Rasulullah SAW. Engkau tak akan dapat berbuat sempurna, berbuat kebaikan kepadanya sampai sebagaimana Nabi pesankan kepadamu, sampai engkau merdekakan dia. Kata sang istri, wahai suamiku, kalau engkau ingin menjalankan pesan Nabi yang mulia SAW, wasiat Nabi SAW untuk berbuat baik kepadanya, tak ada kebaikan lebih baik daripadanya kecuali engkau merdekakan dia. Subhanallah. Apa kata Abul Haytham? Faqala fahuwa atiqun. Kata Abul Haytham seketika, kalau begitu budak ini ku merdekakan. Maka Abul Haytham memerdekakan budak tersebut. Ya, subhanallah. Padahal jemaah sekalian, seharusnya istri ini ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata kepada suaminya, alhamdulillah kita diberikan Rasulullah SAW hadiah berupa pembantu. Tentunya akan menguntungkan Abul Haytham, menguntungkan sang istri. Pembantu ini akan membantu Abul Haytham di kebun, membantu Abul Haytham untuk mencarikan pakan bagi ternaknya, mungkin meringankan beban sang istri, ya, untuk menumbuk ngandum dan semacamnya. Ini budak sangat bermanfaat bagi dunia mereka, subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana sang istri menggiring suaminya agar melakukan yang terbaik untuk akhirat mereka. Apa yang terbaik? Memerdekakan budak. Dan dalam Islam, memerdekakan budak adalah merupakan amalan yang mulia. Bahkan disebutkan Nabi yang mulia SAW, seseorang yang memerdekakan budak, maka sesungguhnya budak tersebut menjadi perisai baginya nanti di hari kiamat. Allah akan bebaskan seluruh anggota tubuh seseorang tuan yang memerdekakan budaknya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kepala sang budak akan menjadi pembebasan bagi kepala sang tuannya daripada azab neraka. Tangannya dengan tangannya, kakinya dengan kakinya. Subhanallah. Maka inilah yang terbaik. Berkata ketika itu Abu Haytham, fahuwa atiqun, kalau begitu hai istriku, budak ini ku merdekakan. Sampailah berita ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Budak yang Rasulullah berikan dimerdekakan oleh Abu Haytham atas saran sang istri. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yab'ats nabiyyan. Sesungguhnya Allah telah mengutus seorang nabi, wala khalifatan, tidak pula seorang khalifah, illa walahu bitanatani, kecuali dia memiliki dua pembisik, dua jenis orang-orang terdekat. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf, ada pembisik yang menyuruhnya, mengajaknya, memotivasinya untuk berbuat kebaikan. Wa tanhahu 'anil munkar, yang mencegahnya daripada perbuatan mungkar. Wa bitanatun la ta'luhu khabala, dan ada jenis kedua, pembisik yang senantiasa tak mempedulikan kehancuran orang tersebut. Ya.
Wa man yuqa bitanatas su' faqad uqi. Barang siapa yang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada para pembisi-pembisi yang buruk, maka dialah orang yang benar-benar terpelihara, terjaga dari segala macam keburukan. Subhanallah. Pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh istri yang baik, istri teladan yang menjadi pembisi kebaikan kepada suaminya. Kita lihat dalam fenomena kehidupan manusia, tidak sedikit istri-istri yang membuat suaminya jungkir balik mencari harta yang haram. Membuat suaminya menjadi merampok, mencuri, menjadi seorang koruptor. Subhanallah. Mengapa demikian? Karena dia, Allah Subhanahu wa taala uji dengan istri yang buruk. Berapa banyak ya suami-suami mendekam, di tahanan-tahanan, di sel-sel, bahkan ada yang mungkin ketangkap, ada yang mungkin ditembak dan seterusnya, disebabkan karena pembisi-pembisi yang buruk. Istri-istri yang buruk, istri-istri yang tak pernah ridha dengan pemberian sang suami, istri yang senantiasa mengajak suaminya untuk berbuat keburukan. Subhanallah. Maka orang yang paling beruntung, para pemirsa sekalian, para pemirsa Al-Iman TV di rumah, yang paling beruntung adalah orang yang Allah jaga daripada pembisi-pembisi yang buruk. Banyak negeri-negeri yang tegak menjadi hancur lebur. Kenapa? Karena di balik penguasa, di sekitar penguasa ini ada para pembisi-pembisi yang buruk. Subhanallah. Yang senantiasa inginkan keburukan bagi penguasa tersebut. Dia tak peduli akan hancur sang penguasa, akan hancur murad-marid negara, tak peduli. Ini dampak daripada para pembisi-pembisi yang buruk. Dan kita akan melihat juga sejarah yang terbentang banyak orang-orang besar dalam kehidupan di dunia ini. Karena di sekitar mereka ada orang-orang yang besar, pembisi-pembisi yang baik. Subhanallah. Pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, hendaklah orang senantiasa melihat siapa orang terdekat dengannya, siapa yang menjadi pembisinya, siapa orang-orang yang memberi inspirasi kepadanya, siapa inspiratornya. Subhanallah. Maka barang siapa yang memiliki pembisi-pembisi yang menyerunya kepada kebaikan, sungguhlah dia orang-orang yang paling beruntung dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, kau pastikan siapa yang kau pilih menjadi orang terdekat denganmu. Subhanallah, dalam bahasa Arab, orang terdekat namanya sahib. Pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahib. As-sahibu sahib, teman akan menggiring. Ya, bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, al-mar'u ala dini khalilihi. Sesungguhnya seseorang itu akan senantiasa mengikuti agama siapa kekasihnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah dia melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Subhanallah. Kau lihat bagaimana Fir'aun. Fir'aun alaihi la'natullah itu sudah mau beriman kepada Musa alaihissalam. Karena melihat tanda-tanda jelas. Mukjizat Musa alaihissalam. Ya. Kemudian dia pun datang dia panggil ketika itu dia panggil ketika menterinya Haman. Dia berkata, "Hai Haman, kemarilah." Haman pun datang, berkata Fir'aun, "Wahai Haman, kau lihatlah bagaimana Musa membawa segala macam bukti-bukti mukjizat daripada Tuhan Rabbul Alamin. Yang mana semua mukjizat itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandanganmu jika aku ikut dengan Musa?" Subhanallah. Apa kata Haman kepada Fir'aun? "Wahai Fir'aun, Tuan Raja Fir'aun, relakah Anda turun pangkat? Anda sekarang adalah merupakan Rabbun yu'bad. Engkau ini sekarang menjadi Tuhan yang disembah." Ya, berkata Haman kepada Fir'aun, "Wahai Tuan Raja Fir'aun, engkau ini pangkatmu sekarang sebagai Tuhan disembah oleh umatmu, rakyatmu, disembah Bani Israel. Bagaimana kau rela mengikuti Musa, engkau turun pangkat menjadi hamba menyembah Tuhan?" Maka seketika atas sebab inilah Fir'aun menjadi sosok yang luar biasa, bangga dengan dirinya sebagai Tuhan, sehingga dia berkata, "Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Sehingga dia berkata, "Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tak tahu ada Tuhan selainku. Subhanallah. Akhirnya Fir'aun menjadi binasa sebab kenapa? Haman, pembisik Haman. Kau lihat bagaimana Abu Talib. Abu Talib sudah mau memeluk Islam, hampir mengucapkan kalimat syahadat. Namun di samping Abu Talib ada Abu Jahal. Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, manakala Rasulullah menawarkan kepadanya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka bi indallah. Kalimat ini kuharapkan nanti akan menjadi sebab aku memberikan bagimu syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Jahal,
Wahai Abu Talib, apakah engkau benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Apakah engkau benci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Sampai akhirnya dia mengatakan, dia di atas agama ayahnya Abdul Muttalib, agama orang-orang Arab, agama kaum musyrikin, dan mati dalam keadaan musyrik. Subhanallah. Semuanya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kau harus paham. Ya, boleh saja andai kata tidak ada Abu Jahal, dia akan mengikuti perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak pembisik-pembisik yang jelek. Subhanallah. Maka hendaklah kita senantiasa memastikan siapa yang terdekat dengan kita. Jadikanlah orang-orang terdekat denganmu, orang-orang yang jujur, orang-orang yang saleh, pembisik-pembisikmu yang mengajak engkau berbuat baik. Dengan itulah kau akan menjadi orang beruntung. Pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi singkat kita yang dapat kita sampaikan pada siang yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk kebaikan. Semoga Allah berikan kepada kita pembisik-pembisik yang baik, orang-orang terbaik yang ada di sekitar kita, anak-anak yang baik, istri-istri yang baik, sahabat-sahabat yang baik, agar mereka semua menjadi motivator kita untuk berbuat segala macam bentuk kebaikan. Dan kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah menjaga kita, melindungi kita dari segala macam bentuk keburukan-keburukan, dari keburukan diri kita, dari keburukan syaitan, dari keburukan manusia-manusia yang menjadi pembisik-pembisik kepada keburukan. Sesungguhnya Allah senantiasa mendengar doa-doa kita. Aqulu ma tasma'un waqtafi bihadzal qadar. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873 kali 04 kali 846. Jazakumullahu khairan.